سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita, kajian kitab Aqidah sifat 20. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pembahasan masih mengenai sifat-sifat yang wajib kita ketahui dan imani daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang 20. Dan malam ini kita akan bahas masih sifat ma'ani, yaitu iradah. Sebelum kita bahas, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iradah artinya menentukan. Maka mustahil tergagah. Tergagah itu kalau bahasa kita terpaksa. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, fa'alun lima yurid. Artinya berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukannya. Maka patuh bagi mukmin, sikap kita sebagai seorang mukmin meyakini akan sifat iradah Allah itu bagaimana, yaitu mengiktiqad, meyakini bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmatnya dan sabar atas tiap-tiap bahla dunia adanya. Maksudnya bersabar atas ujian-ujian dunia yang Allah berikan kepada kita. Iradah artinya menentukan. Jadi perlu juga kita ketahui antara perbedaan sifat iradah dengan sifat kudrah yang kemarin kita bahas. Kudrah itu bisa juga dikatakan ketetapan Allah. Menentukan ini maksudnya menetapkan. Iradah juga ketetapan Allah, sama-sama ketetapan Allah. Kudrah ketetapan Allah, iradah juga ketetapan Allah. Cuman bedanya kalau iradah itu masih dalam rancangan, maksudnya belum terjadi, masih dalam penentuan Allah. Kalau kudrah sudah terjadi perkara itu, sudah terjadi. Mar'ite lai dalam perencanaan Allah akan dilahirkan sebagai orang Indonesia tinggal di Lombok, di kampung Melase. Sudah ketetapan Allah itu di zaman azalinya. Maka sekarang terlahir kita dalam keadaan sebagai seseorang yang tinggal di kampung Melase, itu sudah berbentuk kudrah. Paham ya? Kalau iradah itu masih dalam perencanaan, tapi perencanaan yang pasti terjadi. Tapi kalau iradah, maksudnya iradah itu dalam perencanaan, masih dalam ketetapan Allah. Tapi kalau sudah terjadi perkara tersebut, itu namanya kudrah, sudah terbentuk, sudah terjadi. Paham ya? Masih juga bisa dikatakan masih ketetapan Allah kudrah itu, cuman sudah terjadi itu.
Berarti yang tadi itu di rumah itu ada iradah pengen dak sini karena hujan. Cuman bismillah doang sang-sang bareh le jalan apa rana agak terdohan daku semakin doang alhamdulillah sampai. Nah, sampai tiang letin ini sudah dikatakan kudoh, sudah sampai, itu sudah terjadi. Kalau tadi itu masih iradah namanya. Paham ya? Sama-sama juga ketetapan Allah. Cuman bedanya kalau iradah itu belum terjadi, kalau kudrah sudah terbentuk. Kemudian apa saja yang ditetapkan oleh Allah atas diri kita ini, semua yang sudah terjadi dari pertama diciptakannya alam semesta itu sudah dalam iradah Allah, dalam ketetapan Allah. Kemudian yang sekarang terjadi ini, di mana apapun yang terjadi sekarang ini sudah juga dalam ketetapan Allah. Dan nanti yang akan terjadi yang kita tidak tahu sampai kapan itu juga sudah berada dalam ketetapan Allah. Jadi sudah, maknanya kata ulama, kita ini sekarang posisi kita semua menjalankan setiap iradah yang Allah tetapkan kepada kita satu persatu. Apa yang ditetapkan oleh Allah dulu sebelum kita lahir itu pasti akan kita lakukan, pasti akan terjadi, tidak akan meleset dan tidak akan tertukar. Hari ini kita ditetapkan oleh Allah datang ke sini, memang sudah ketetapannya dulu di zaman azali kita akan berada di sini, walaupun dalam keadaan mungkin hujan, mungkin dalam keadaan banyak pekerjaan, tapi sudah Allah ketetapan dulu kita, maka kita akan duduk di sini apapun yang terjadi. Paham ya? Nah, itu pertama dulu antara perbedaan kudrah dengan iradah. Sama-sama ketetapan Allah. Kalau iradah masih dalam perencanaan, tapi kalau kudrah sudah terjadi perkara tersebut. Kemudian apa saja yang ditetapkan oleh Allah yang sudah lewat itu, yang dalam kehidupan kita yang kita alami atau sebelum kita dari awalnya diciptakan alam semesta itu sudah ada tulisannya oleh Allah. Dan yang sekarang terjadi apapun di dunia ini, di alam semesta ini, kemudian nanti yang terjadi yang kita tidak tahu berapa lamanya, sudah semua kering ketetapannya dalam iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap diri kita ini satu persatu sekarang menjalani akan apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah, dan kita tidak akan bisa menghindar. Kalau sudah memang dulu ditetapkan seperti itu, ya seperti itu yang akan terjadi. Kemudian juga harus kita pahami bahwa iradah Allah itu yang ditetapkan kepada kita itu semua pasti kebaikan, pasti kebaikan. Karena yang Allah berikan itu yang daripada Allah untuk hambanya mesti kebaikan. Cuman terkadang pemahaman kita yang kurang, sehingga kita anggap itu sebagai hal yang tidak baik gitu. Dulu pernah kayaknya awal-awal yang sampaikan, dari segitu banyaknya ketetapan Allah pada diri kita ini, minimal ada 4 hal yang tidak akan bisa lepas dari kita ini, 4 hal ini, dan ini baik semua ini. Jadi segitu banyak ketetapan Allah, apapun bentuknya yang Allah tetapkan kepada kita, dan pasti kita akan lalui, hadapi, akan kita temukan. Minimal dari semua itu 4 ini tidak akan bisa lepas. Ketetapan Allah berupa kita ini berada dalam taat. Marangannya kan dalam taat nih, mesti arak waktu itu Allah beri kita ketetapan berupa ketaatan. Mudah tengaji, mudah tersembahyang, mudah terzikir. Terkadangan juga jatuh ke dalam kemaksiatan, dan ini pun gak bisa kita hindari. Sekuat apapun itu jaga diri untuk maksiat datang japedai itu, dia mau terhindar. Ini mesti kadangkala kita berada dalam taat, barangkali baris berak arak segawe sandende, gibah terdengar, ngeliat di HP sandende, maksiat terjadi ini, berhilangan, macam-macam setengah ingat, maksiat terjadi. Ini ketetapan Allah yang tidak bisa terlepas kita ini, tidak bisa. Kemudian yang ketiga berupa nikmat. Kadang mau takdiran, tetapan seolah mau rezeki. Terkadang juga mau musibah. Ini 4 perkara ini tidak akan bisa lepas kita. Imma kita berada dalam taat,
terkadangan juga berada dalam lalai maksiat, terkadangan dapat nikmat, terkadangan dapat ujian dan cobaan. Itu silih berganti selama kita masih hidup di dunia. Ini 4 hal tidak akan bisa terlepas dari kita. Ndek temu nikmat kadang balak mau teh, ndek temu maksiat taat tau teh, ndek taat maksiat tau teh. Mesti ini bersilih berganti selagi masih di dunia. Dan pahami ketetapan ini dari Allah pasti baik asal kita mampu memahami dan menyikapi dengan benar hikmah yang ada di dalamnya. Semua ini 4 keadaan ini mengajak kita untuk taat, dekat, semakin dekat dengan Allah. Paham ya? Ini dari semua ketetapan Allah ini yang ditetapkan oleh Allah dari kita itu minimal ini nggak akan pernah bisa lepas 4 perkara ini. Salah satunya pasti di saat itu kita akan kena. Marak sekarang ini. Ini ketetapan apa tahu nih? Berupa taat. Nah, berupa taat. Mungkin banyak naudzubillah ule-ule itu kedesor deh, kedebrak deh. Ketetapan berupa musibah itu mungkin baru sugul-sugul arak mobil lewat sorong-sorong lebih yang sudah bingkisan kepeng. Berarti berada dalam nikmat. Kita nggak tahu itu. Pokoknya 4 ini pasti akan terjadi. Gimana nanti sugul-sugul sudah barah arak dengan ini si teriak seandainya maksiat terjadi. Inilah ketetapan 4 ini tidak akan, dan semua ini bisa membawa kita dekat dengan Allah asal kita bisa menyikapinya. Pertama dalam taat, otomatis sudah taat ini akan bisa membawa kita semakin dekat dengan Allah niki. Kita ngaji, dengar nasihat, dengar kebaikan, langkah-langkah sida tadi itu kesini itu. Setiap langkah sida nuntut ilmu itu dijamin oleh Nabi itu akan memudahkan langkah sida untuk masuk surga. Apalagi hujan-hujan ini mungkin agak sebagian berat, hujan becek lagu tetap di istiqomah datang. Beda malik pahalan lebih beli. Setiap langkah itu mengampunkan dosa, setiap langkah itu mengangkat derajat kita. Apalagi ngajin di tempat ibadah, bukan di tempat-tempat umum seperti lapangan. Ini memang masjid, tempat ibadah, lebih lagi pahala yang diberikan oleh Allah. Apalagi juga yang kita kaji ini ilmu wajib, termasuk ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang mukmin muslim yang mukallaf. Double lagi pahala yang Allah berikan. Paham? Kemudian juga terkadang kita berada dalam maksiat ini pun nggak bisa kita hindari maksiat ini, karena memang kita sebagian diciptakan untuk melakukan seperti itu, kemaksiatan itu. Makanya ada ayat yang menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu cinta dengan orang-orang yang selalu bertobat dan mensucikan diri. Kan orang yang bertobat mensucikan diri pernah berbuat maksiat. Dan di antara sifat orang bertakwa itu apa? Orang bertakwa itu bukan orang yang enggak pernah maksiat, enggak. Yang enggak pernah maksiat itu Nabi itu maksum. Kalau kita yang bukan Nabi sekali 2 kali akan pernah jatuh ke dalam maksiat. Tidak bisa kita ngembe pun jatuh tahan diri anda datang maksiat itu datang jauh kita. Karena sudah kita ini ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu selalu berbuat kesalahan, kata Nabi, dan Nabi ini mesti dari Allah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik hamba Allah yang berbuat kesalahan itu bertobat. Paham ya? Nah, kita berbuat dosa ini agar asal kita tidak melakukannya dengan sengaja dan kita nikmati maksiat itu yang selain dari dengan hal tersebut bisa mendekatkan kita kepada Allah. Makanya ada ayat yang bacakan tadi itu, sesungguhnya Allah mencintai mencintai orang-orang yang selalu, yang ketika jatuh maksiat dia bertobat dan dia sucikan dirinya, istighfar kepada Allah, naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sifat orang takwa apa? Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Sifat orang bertakwa itu bukan orang yang pokoknya sentuh maksiat, ndek. Sifat orang takwa itu apa? Tatkala jatuh kemaksiatan, wa idza fa'alu fahishatan, melakukan satu fahisyah, keburukan, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, kemudian au zalamu anfusahum, atau dia melakukan hal-hal yang menzalimi dirinya, melakukan hal-hal yang merusak dirinya, kemudian apa? Zakarullah, dia cepat-cepat ingat kepada Allah, fastaghfaru, kemudian dia istighfar, Allah ampuni dosa mereka. Paham ya?
Jadi sifat orang takwa itu bukan orang yang tidak pernah nyentuh dosa, ndak. Orang takwa itu juga mau maksiat, tapi ketika jatuh maksiat cepat-cepat ingat Allah dan cepat-cepat beristighfar. Paham ya? Maka kita akan dekat terus dengan Allah. Jangan kita maksiat kita nikmati, kita rencanakan, jangan. Kita nggak mau taubat, jangan. Itu lain lagi, nggak akan bisa dekat dengan Allah itu. Maksiat yang menyebabkan kita dekat dengan Allah itu ketika kita melakukannya tanpa kesadaran kita, kemudian kita cepat istighfar minta ampun kepada Allah, ini Allah sukai. Bukan berarti terus yang suruh sudah maksiat, ndek. Supaya kita bisa menyikapi bahwa apapun takdir yang Allah berikan kepada kita mesti baik. Jangan putus asa dengan apapun yang kita buat. Karena seperti yang sering juga yang sampaikan, setengah isi sorga itu diisi oleh orang-orang ahli maksiat, kemudian dia bertobat masuk sorga. Dan setengah isi neraka itu diisi oleh orang-orang taat, tapi taatnya itu menimbulkan takabur, sombong, riak, meremehkan orang, itulah yang jadi ahli neraka. Paham ya? Jadi makanya kita ya hati-hati meremehkan orang yang belum taat itu jangan. Kita pun kalau sudah taat jangan sombong. Ataupun kita yang terjun dalam kelalaian terus maksiat, jangan berhenti untuk bertobat terus. Sekuat mana kita melakukan kelalaian maksiat itu, sekuat itu kita bertobat. Nanti ada masanya kalau sudah lihat mujahadah kita, susah payah kita, tetap kita ingat Allah walaupun tetap jatuh dalam maksiat, nanti Allah akan cabut rasa itu dan Allah berikan nikmat dalam taat. Allah masih lihat dulu gimana kuatnya, masih tetap dia mau beristighfar kepada saya. Paham ya? Nah, seperti itu. Maka jangan pernah kita memponis siapapun orang yang belum dalam keadaan taat untuk kita ponis untuk dia celaka sudah pasti ke neraka, ndak boh. Nah, itu bukan hak kita. Kita doakan. Dan kita pun walaupun sekarang kelihatannya ini ngaji apa, belum tentu kita juga, kita nggak tahu penentuan kita itu nanti ketika akhir hayat. Nah, kita ini yakin nggak ada di antara kita ini yang yakin bahwa kita ini akan mati dalam keadaan husnul khotimah? Ada yang pastikan? Pasti saya pokoknya ada pastikan? Ada yang berani jamin dirinya akan mati dalam keadaan husnul khotimah? Nggak ada, satu pun nggak ada. Hatta dia ulama pun nggak ada menjamin pokoknya aku pasti masih husnul khotimah, belum. Nggak tahu, itu dirahasiakan oleh Allah. Maka buat apa kita peto orang yang belum taat itu, belum lalai itu, terus kita katakan pasti kamu masuk neraka? Jangan. Paham? Seperti itu. Jadi apapun keadaan kita, walau kita jatuh mungkin dalam keadaan kemaksiatan, kelalaian, itu cepat kita juga menjadi kekasih Allah asalkan benar kita menyikapi. Terkadang juga fungsinya apa Allah letakkan kita dalam kemaksiatan, dalam kelalaian itu, di antara juga kata ulama supaya meninggalkan ego, kesombongan dalam diri kita. Kadang kita ini orang yang istiqomah, misal istiqomah dalam sholat berjamaah saf awal, kemudian istiqomah pengajian, istiqomah semua kebaikan, istiqomah, tiba-tiba kok Allah jatuhkan kita ke dalam kelalaian dan kemaksiatan. Itu memang Allah sengaja untuk apa? Supaya kita sadar bahwa kekuatan taat ini bukan dari diri kita, semua itu dari Allah. Supaya meredamkan keegoan, kesombongan kita, pokoknya aku yang paling hebat, aku yang paling alim. Maka sengaja Allah turunkan kita sedikit, adik ingat bahwa kemampuan taat, kebaikan yang kita buat itu murni karena pertolongan Allah, bukan karena kekuatan kemampuan. Itu diantaranya juga kenapa Allah kadang orang-orang soleh itu diletakkan sedikit, dipitnah sedikit, dikenakan sedikit dalam ujian maksiat dan apa itu, supaya ingat karena kita ini bukan nabi, bukan rasul yang maksum, kita juga manusia. Setinggi apapun takwa kita sebelum tingkatkan nabi pasti akan jatuh dalam maksiat ataupun kelalaian. Paham ya? Dalam taat pun kita bisa dekat dengan Allah, dalam maksiat pun asal kita bisa menyikapinya, itu pun bisa membawa kita dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, ketetapan Allah itu apa? Berada dalam mendapatkan nikmat. Ketika mendapat nikmat kita bersyukur. Apa janji Allah?
La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut, akan berkahi nikmat tersebut, akan datangkan banyak kebaikan-kebaikan dari nikmat tersebut. Caranya gimana? Gunakan sebaik-baiknya waktu yang Allah berikan, gunakan sebaik-baiknya harta yang Allah berikan, gunakan sebaik-baiknya anak istri yang Allah berikan, gunakan untuk sebaik-baiknya apapun jabatan, pangkat, ilmu yang Allah titipkan, gunakan sebaik-baiknya. Itu cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jangan salah gunakan ilmu yang Allah gunakan, jangan salah gunakan jabatan yang Allah berikan, jangan salah gunakan harta yang Allah titipkan, jangan salah gunakan waktu, umur, kesempatan yang Allah berikan, jangan salah digunakan. Nanti itu akan bermasalah. Maka nikmat yang Allah berikan kita syukuri dengan kita tasarrufkan dalam taat kepada Allah. Kemudian yang terakhir apa? Berada dalam musibah. Ini pun nggak bisa kita hindari. Wah, aku ndek komeli bebalik sedin pantai bar tsunami, naik di atas gunung, ternyata gunung longsor. Di miri jo gunung lalu jo kota, terjadi kota apa? Kebakaran. Ipada kanan pokoknya Allah tetapkan kita dapat musibah, kemanapun kita akan pergi, musibah itu akan mencari kita. Nah, yang keempat ini yang tidak bisa lepas dari ketetapan Allah kita ini berupa musibah. Dan musibah ini pun kalau kita bisa menyikapinya, kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah firmankan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika mereka diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, termasuk kematian, termasuk sakit, termasuk alam yang terjadi, kemudian dia mengatakan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Apa janji Allah? Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Nah, orang-orang yang dapat ujian kemudian dia kembalikan kepada Allah, maka apa jaminan Allah? Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Dia dapat salawat dari Allah. Kita dapat salawat dari Allah. Bagaimana? Nah, kemudian apa? Warahmah, dan dapat rahmat dari Allah. Kemudian apa? Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah hamba-hamba yang telah aku beri petunjuk. Asal musibah ini benar kita menyikapinya, benar cara kita memahaminya, mengimaninya, itu pun akan membawa kita dekat dengan Allah. Tapi kalau nggak bisa, nyumpaan terus macam-macam sih, kesalahan apa? Kadang salahan Allah Taala. Ya Allah, apa kayak salah aku pun terjadi masalahannya. Ini orang nggak bisa menyikapi. Makanya dari keempat ketetapan Allah ini semuanya pasti membawa kita dekat dengan Allah kalau kita bisa menyikapi ketetapan Allah ini. Paham ya? Nah, semua akan karena datangnya dari Allah, zat yang maha sempurna, yang maha baik, maka apapun bentuk yang Allah tetapkan kepada kita itu mesti baik. Cuman terkadangan kita ada yang tidak bisa menyikapinya sehingga menyalahkan ini dan itu, malah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya menentukan, maka mustahil Allah itu tergagah, mustahil Allah itu terpaksa. Jadi Allah dalam menentukan apapun di dunia ini bukan atas dasar keterpaksaan. Namanya terpaksa itu kan mesti ada tekanan. Orang terpaksa melakukan itu mesti ada tekanan, pasti ada suruh. Kalau Allah ini terpaksa melakukan berarti ya lebih hebat di atas Allah, berarti Allah lebih kuat di atas Allah, paksa Allah melakukan seperti itu. Nah, itu mustahil. Dari dalam menetapkan apapun di dunia ini oleh Allah tanpa ada unsur keterpaksaan. Makanya dalilnya di sini fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa sena milik Allah Taala, haknya karena ia Tuhan, tanpa sedikit pun keterpaksaan dalam diri Allah. Maka mustahil Allah dalam berbuat itu arah keterpaksaan. Karena namanya terpaksa ini kan ada unsur tekanan. Nah, kalau Allah ditekan itu berarti ada yang menekannya. Berarti maknanya arah lagi zat atau Tuhan yang lebih hebat dari Allah. Nah, itu mustahil, tidak akan mungkin
terjadi dan tidak akan diterima oleh akal kita. Maka mustahil Allah itu tergagah. Maka dalam hal apa saja yang Allah buat itu semele-melena Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh ada yang tanya kembein Allah berbuat marang ini, kembein. Oh, tidak boleh kita tanya seperti itu. Karena kita nggak ada hak menanyakan seperti itu, karena kita tidak ada sedikit pun punya keterlibatan dengan mengurus alam semesta ini, tidak ada. Semua diatur, dikontrol oleh Allah. Nah, Allah ini memiliki semuanya. Kita alam semesta milik Allah. Maka dimanapun Allah meletakkan apa makhluknya tersebut, itu haknya Allah. Kita sebagai makhluk tidak boleh protes. Maka sering juga yang sampaikan di majelis-majelis bahwa Allah itu tidak berdoi kewajiban. Allah itu enggak punya kewajiban dia. Dan narak kewajiban Allah, tidak ada kewajiban Allah memasukkan orang maksiat ke neraka, itu tidak ada kewajiban. Atau orang taat ke surga bukan kewajiban, tapi kehendak Allah. Pokoknya lamun maksiat wajib entah masuk surga enggak. Pokoknya lamun maksiat wajib entah neraka enggak. Pokoknya lamun taat wajib entah masuk surga enggak. Enggak ada kewajiban Allah semele-melene. Paham ya? Bahkan seumpama Allah memasukkan orang yang maksiat ke surga, bau nendek? Bau nendek? Bau nendek? Bau karena Allah itu Tuhan. Ya saya pembembe tekan tolok terserah. Iya, ndak boleh kita tanya kembe si taat taman neraka sama maksiat taman surga. Ndak boleh. Cuman kita berpegang dengan firman Allah bahwa innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal an. Yang kita pegang. Orang-orang yang beriman terhadap amal soleh, maka mereka akan dimasukkan ke surga. Dan orang-orang yang maksiat akan dimasukkan ke neraka. Ini yang kita pegang. Kenapa kita pegang ini? Karena janji Allah, inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu hak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ini yang kita pegang. Paham? Bukan kita yakin pokoknya dengan taat wajib kita masuk surga. Tidak boleh kita katakan seperti itu. Tidak boleh. Boleh-boleh saja. Allah itu boleh-boleh saja memasukkan orang yang taat ke surga dan maksiat ke neraka, bukan kewajiban. Seperti yang tadi, kalau Allah itu punya kewajiban, mesti ada yang mewajibkan Allah. Ini sering yang sampaikan. Seperti kita ini kan diwajibkan sholat, diwajibkan nuntut ilmu, berarti arak sewajiban besai Allah. Kalau Allah punya kewajiban masukin ini ke ini, masukin ini ke sini, berarti arak sewajiban Allah. Arak lagi Tuhan di atas Allah yang lebih hebat dari Allah, dan itu tidak mungkin terjadi. Maka Allah berbuat itu apa? Fa'alul lima yurid, semele-melene. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Paham ya? Jadi Allah masukkan kita ke surga itu memang maunya Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya, bukan karena amal kita. Kita masuk surga ini dengan rahmat dan kasih sayang Allah, bukan karena sifat adilnya Allah. Lamun terapan sifat adilnya Allah ini mungkin marak-marak itu nih mungkin dia mau tamu surga. Lamun kadu sifat adilna untuk menghisap tu jamal akhirat, marak-marak itu dia mau tamu surga. Model-model itu nih. Lamun kadu sifat adilna Allah jama hisap itu kemben. Coba terbaca di Al-Qur'an, Allah firmankan, tidaklah kau ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Coba terpikir bilang jelo nih, belu ibadah teh atau ndekna? Loyan urusan tu dunia te, royan maksiat te, loyan lale te. Kadang ibadah pun kadang keadaan lale, beban sidap ibadah. Lamun nak ada sifat adil Allah Taala, marah mai te de bawah tamu surga. Lamun nak ada sifat adil na hukum itu jemaah akhirat. Aku suruh kamu hidup di dunia untuk ibadah, makat megawe ini, makat memaksiat, makat melale, be ibadah kecet ibadah paling salat te kadang paling pola. Kalau pola sempurna kan berjamaah. Kadang berjamaah pun otak terdoang lagu pikiran beh jagaan ini. Kadang dia berjamaah, kadang kodok te, kadang dia husuk, kadang jamak-jamak. Ya jak andalan tamu surga lah mutahisab keadilan Allah dia bawah marah-marah itu nih.
layaknya ke neraka. Tapi karena Allah nggak pakai itu untuk orang-orang Islam, Allah masukkan kita semuanya karena kasih sayang dan rahmat Allah. Paham ya? Kita masuk surga ini karena kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita pandang. Makanya kalau kita pandang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat tidak kita akan putus asa. Tidak kita, walaupun mungkin dalam keadaan maksiat tidak kita putus asa. Walaupun kita dalam taat pun kita akan tidak sombong dengan taat kita ini. Wah aku nih, wah alim, aku wah kuat ibadahku, pasti wah ke dalam surga. Oh jangan. Tetap kita pandang rahmat Allah, kita bisa ibadah kuat, ibadah semua rahmat Allah. Kalau enggak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, enggak bakalan mampu. Jangankan mau ngaji ni tekedi panduan penyeriau tane lamun di nara rahmat Allah ndek tebau. Makanya pentingnya kita ngaji akidah. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, walaula fadlullahi alaikum warahmatihi ma zaka minkum bin ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat Allah wa fadlihi dan fadl Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak akan bisa satu orang pun kamu akan terselamat dari segala keburukan. Maknanya karena rahmat dan kasih sayang Allah inilah kita bisa selamat. Maknanya juga dibalik, hanya dengan pertolongan Allah, kasih sayang Allah lah kita bisa taat ini, bukan karena kekuatan kita, pertolongan taufik daripada Allah. Maka kalau ini kita tanamkan dalam hati kita, maka senantiasa kita akan terjaga dari sifat-sifat yang kurang baik. Dalilnya fa'alul lima yurid, artinya berbuat Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukannya. Jadi seperti itu, Allah itu berhak berbuat apapun yang Allah mau buat. Maka patuh bagi mukmin, maka sikap kita sebagai seorang mukmin yaitu mengiktikad bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala, untuk memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas setiap-tiap nikmat yang Allah berikan. Ini kembali ke tadi itu. Maka kalau kita yakin akan ketetapan Allah itu, dan ketetapan Allah itu pasti baik kepada diri kita, maka siap sikap kita sebagai seorang mukmin yaitu selalu bersyukur ketika diberi nikmat oleh Allah dan bersabar ketika mendapat bala dan ujian. Maka semua itu akan mendatangkan kebaikan. Kalau kita bersabar dalam keadaan ujian, Allah firmankan, Allah sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu qauman ibtalahum, di antara tanda bukti Allah sayang kepada hamba itu akan diberi ujian-ujian oleh dia. Jadi ujian ini butuh bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita sabar mengharap kepada Allah, bisa kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini seperti yang 4 tadi itu penjelasannya. Apapun perjalanan kita hidup di dunia ini tidak akan terlepas dari 4 hal ini: nikmat, maksiat, kemudian berada dalam taat, dan juga berada dalam musibah. Kesemua itu menyebabkan kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Ya. Tapi bisa dipahami ya? Mengenai Ustaz, mengenai taat dan maksiat ini datangnya dari Allah. Ketika kita melihat seorang hamba Allah ini bermaksiat, nah cara kita bertekad kepada Allah untuk berhusnuzon supaya kita tidak mengisbatkan bahwa itu adalah pekerjaan Allah dalam maksiat itu. Sedangkan di dalam Al-Quran itu wa ma asaba min hasanatin min Allah, dan wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Nah, untuk husnuzon dari Allah itu tidak boleh. Jadi harus kita pahami dan yakini ya, bahwa semua dari Allah. Mau yang baik dari Allah, mau yang buruk dari Allah. Jangan pernah kita berpahaman pokoknya sak baik-baik doang dari Allah, takdir sak baik-baik doang dari Allah, salah ada. Buruk dari Allah. Paham ya? Lamun teparan sak baik-baik dong dari Allah, berarti sak buruk-buruknya saya ciptaannya. Saya ciptaannya. Marak setan,
marak perampok, para tukang zina, itu kan buruk-buruk. Berarti saya ciptaannya. Berarti bukan Allah berarti. Salah kita, berarti kita pahami ada Tuhan lagi yang selain Allah. Maknanya apa? Baik buruknya itu semua daripada Allah. Makanya zaman dulu itu ada namanya firqah Jabariyah. Jabariyah ini pokoknya berpahaman bahwa lapu ana leman Allah wah. Denara manusia ini punya perbuatan leman Allah wah. Oke, kalau yang baik-baik boleh, tapi kadang berlebihan sampai yang buruk pun dinisbatkan kepada Allah. Benar itu cuman akidah seperti itu rusak, itu namanya Jabariyah. Orang kok berpahaman sedikit-sedikit Allah di ini berasbab, bukan Allah, pokoknya dia menolak namanya manusia itu punya ikhtiar. Nah itu orang itu Jabariyah pahamnya, itu sesat itu. Ada lagi sebaliknya, pokoknya itu doang perbuatan Allah dia ikut campur. Ya pokok isu dari itu dah apa sih terbuat ini dengan diri itu dan ada Allah. Ini namanya qadariyah. Seki ini buruk Allah tok, ini seki ini buruk itu tok Allah dia beri perbuatan. Nah ini pun salah. Sehingga apa, timbul kesombongan, ketakaburan, anggap diri paling mampu, anggap diri paling hebat, dan mau nisbatan Allah Ta'ala. Ini pun akidah rusak. Mau dia qadariyah, mau dia jabriyah, rusak semua. Nah di saat bertempuran ini ada namanya kelompok ahli sunnah yang mereka menggabungkan keduanya. Semua pun dari Allah baik buruknya, cuman kita diberi pilihan ikhtiar oleh Allah. Nah dari pilihan kita ini yang akan dipertanyakan nanti oleh Allah di akhirat. Paham ya? Ini apa sih terpilih nih? Ini misal arah si pulang takdiran si Allah berbuat sesuatu. Memang itu dari Allah, mau baik maupun mau buruknya. Tetapi Allah beri kita akal, pemahaman Al-Quran apa. Kalau kita langgar itulah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marak misal arah dengan ketakdiran si Allah Taala, jak mati dengan misalnya, akan ada orang mati sebab dia. Nah tetapi Allah tetapkan, nah kita diberi akal oleh Allah. Ini arah dengan ini demak ladik langsung ngegacok dengan. Ini kehendak dia ndak ini? Kehendak dia aja. Mati orang itu. Nah karena kehendaknya ini jelek, buruk, maka ini akan dihisap oleh Allah. Arah dengan bermobilan di jalan tol. Jalan tol ini kan tidak boleh ada orang di jalan itu, karena jalan khusus untuk mobil laju cepat. Kok tiba-tiba ada orang lewat, tabraknya sampai mati. Disalahkan nggak sopirnya? Disalahkan nggak? Nggak disalahkan. Ini yang disalahkan, karena jalan tol itu nggak boleh ada orang. Walaupun dia yang nabrak, tapi tidak ada keinginan dia untuk nabrak. Ini tidak akan dihisap yang seperti ini. Yang dihisap yang tadi itu sengaja beta ladik mati ini dengan ini unsur ke sengajaan, walaupun sama-sama irodahnya daerahnya sama-sama menyebabkan orang mati. Kalau sopir ditanya, si itu sengaja dia mati ya? Oh enggak sengaja, saya nggak tahu, tiba-tiba saya ngebut dia lewat mati, nggak dituntut dia. Paham ya? Sama seperti ibu-ibu misalnya, ibu-ibu punya anak, kok tiba-tiba ditakdirkan oleh dicekeknya nih anak sampai mati. Ini sengaja nggak? Sengaja, ini akan dihisap. Tapi kalau ibu-ibu tidur misalnya anak bayinya di sini, DNA diri ini tindihnya bayi sampai mati, tanpa irodah kehendak dia, tanpa kesadaran, tapi dia berbuat seperti itu, dituntut nggak dia? Ibu sedang makan dendat anak, dek aku tahu, aku tidur serung-serung ingatku sekundat mati, dituntut nggak? Kalau yang nyakit tadi dituntut nggak? Sama-sama menyebabkan kematian, mana yang dituntut? Yang tadi itu. Paham ya? Paham maksudnya ini? Nah, makanya ya. Nah kalau yang itu, makanya kan kita itu diajari adab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang baik buruk itu semua dari Allah, nggak boleh kita yakini ada yang selain daripada Allah. Cuman kita menyikapi seperti itu sebagaimana diarahkan Al-Quran. Kalau daripada kebaikan-kebaikan kita diarahkan nisbatkan kepada Allah, tapi kalau keburukan nisbatkan kepada diri kita, walaupun kita yakin daripada Allah itu, cuman diarahkan kita oleh Allah, diajari kita dalam Al-Quran, ma asabaka min hasan pamin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin pamin nafsik. Itu arahkan ke dirimu, walaupun hakikatnya semua dari Allah. Adik tak apa, adik itu bertawadu jok Tuhan te Allah Ta'ala. Dendek gara-gara itu berdari no kan lamun sak lengi-lengi itu ciptaan dah. Semua dari Allah, cuman Allah ajarkan kita
Yang baik-baik itu hendaklah nisbatkan kepada Allah, yang buruk-buruk ke kita walaupun kita yakin itu dari Allah. Allah sebagai bentuk ketawaduan kita di hadapan Allah. Memang layaknya di semua yang buruk itu disebutkan ke kita. Paham ya? Maka kalau kita pandang orang-orang berbuat keburukan, ya pandang dalam segi hakikatnya semua dari Allah dan syariatnya kita diperintah untuk mencegahnya. Dia ini adik rohi liman Allah Ta'ala. Nah, jangan. Syariat itu memerintahkan ini kalau ada kemungkaran, cegah, jangan dibiarkan. Paham? Itu syariat. Maka harus kita bisa pandukan mana kita letakkan syariat, mana kita letakkan hakikat. Walaupun semua daripada Allah, tetap kita jalankan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah Bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah biyahdillah riya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.